Benih Rahasia Sang Pewaris episode 37. Ketika Shira asyik dengan kenangan menyakitkannya, suara pintu yang tiba-tiba dibuka menyadarkannya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kalian sudah kembali?" Shira tersenyum pada Leon yang berlari ke dalam rumah. Ketika dia melihat wajah putranya yang tampan dan menggemaskan, dia bisa merasakan penderitaannya sebelumnya berkurang. "Mama, ini untukmu." Anak laki-laki itu kembali sambil membawa minuman kesukaan Shira. "Kalian pergi keluar dan membeli sesuatu?" tanyanya sambil tersenyum. "Aku haus, jadi Tuan Wiharja membelikan aku minuman. Aku ingat Mama suka ini, jadi aku membelikan Mama sebotol." Mendengar itu, Shira menatap pria jangkung itu dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Mama. Aku kepanasan sekali. Aku mau mandi." "Baiklah, aku akan membantumu mandi. Pergi dan cari piyamamu ya, Leon." Dia menatap putranya dan dia kembali ke kamarnya. Tepat saat itu, Shira menatap Kenzo dan berkata, "Presiden Wiharja, hari sudah larut. Kamu sebaiknya pergi." Pandangan lelaki itu tertuju pada wajahnya. Matanya menggoda ketika dia bergumam, "Aku ingin tinggal sedikit lebih lama. Jangan berpikir kau bisa memanfaatkanku. Itu tidak akan terjadi lagi," katanya dengan tenang. "Aku tidak akan tertipu oleh tipuannya lagi." Kenzo sendiri sadar bahwa dia tidak mungkin seberuntung itu untuk bisa menyentuh tubuhnya setiap waktu. Namun, saat memikirkan bahwa dirinya akan dapat menemuinya keesokan harinya, ia melengkungkan sudut bibirnya. "Sampai jumpa besok di kantor, kalau begitu." Setelah itu, dia mendorong pintu hingga terbuka dan meninggalkan rumah. Pada akhirnya, Shira menghela napas lega dan segera memasuki kamar untuk membantu putranya mandi. Keesokan paginya, Departemen Desain mengadakan rapat pagi-pagi sekali. Saat Shira berjalan memasuki ruang rapat dengan lesu, dia tiba-tiba melihat sosok yang menawan dan mulia duduk di kursi di sebelahnya, dan suasana di kantor yang biasanya berisik tiba-tiba menjadi sangat serius. "Kenzo di sini." Meskipun semua desainer wanita tahu bahwa Kenzo ada di sana untuk Shira, mereka tetap tidak bisa menahan gerakan kecil mereka dengan harapan untuk menarik perhatiannya. Para wanita itu mengibaskan rambut mereka dan mengerutkan bibir. Beberapa mencoba untuk melakukan kontak mata dengannya, sementara yang lain bahkan mencoba membuka kancing di kerah berpotongan rendah mereka untuk lebih memperlihatkan belahan dada mereka. Ketika Shira duduk, seseorang mengirim kopi ke ruangan. Semua orang terkejut karena masing-masing dari mereka mendapat secangkir kopi, dan Rianita lah yang mengungkap misteri itu. "Semuanya, mari kita ucapkan terima kasih kepada Presiden Wiharja karena telah mentraktir kita secangkir kopi." Mereka semua menatap Kenzo dengan rasa terima kasih. Beberapa desainer wanita bahkan bergumam, "Terima kasih Presiden Wiharja. Saya sangat senang." Namun, pandangan Kenzo Wiharja tertuju pada wanita di sampingnya, membuat Shira Nugraha menjadi pusat perhatian kerumunan. Para karyawan wanita tiba-tiba merasakan kopi di tangan mereka kurang nikmat dibanding beberapa detik sebelumnya, karena mereka kini menyadari bahwa Shira adalah alasan utama kenikmatan kopi tersebut. Sementara itu, Shira yang tengah membaca sekilas laporan analisis penjualan toko, perlahan menyeruput kopinya. Tindakan ini membuat senyum merekah di wajah pria di sebelahnya. Semua orang di sekitar mereka tampak menyadari reaksi itu. Saat ini, persaingan harga di pasar sangat sengit. "Penjualan toko kami belakangan ini naik sebesar 5% dibanding bulan sebelumnya.
Perusahaan memutuskan untuk mempromosikan seorang direktur asosiasi yang akan mengawasi seluruh departemen desain bersamaku. Mata Afida membelalak mendengar pernyataan itu. Ia merasa seolah posisi tersebut seharusnya menjadi miliknya dan tak ada yang bisa merebutnya dari dirinya. Namun, Shira yang sepenuhnya fokus pada desain dan tidak memperhatikan hal lain, sama sekali tidak tertarik dengan posisi manajemen ini. Berapa besar kenaikan gaji jika seseorang dipromosikan menjadi direktur asosiasi? Tanya seorang desainer dengan langsung ke inti masalah. Orang yang diangkat menjadi wakil direktur akan menerima kenaikan gaji antara 10 hingga 20 juta di atas gaji pokok awal, tergantung pada kemampuannya, Rianita mengumumkan. Shira, yang awalnya tidak tertarik dengan promosi tersebut, mendengar informasi itu dan matanya yang indah mulai berbinar, ketertarikannya langsung terangsang. Apa saja syarat yang harus dipenuhi seseorang agar layak mendapatkan promosi ini? Pertama, seseorang harus telah bekerja di perusahaan ini selama lebih dari 5 tahun. Kedua, kami akan menilai keterampilan desain mereka. Ketiga, seseorang harus memiliki semangat kerja tim, memahami arah pasar, dan mampu menganalisis kebutuhan pasar. Cahaya di mata Shira meredup saat mendengar syarat-syarat tersebut, sementara Afida yang duduk di seberangnya tersenyum dan dengan sengaja mengingatkannya, "Shira, kamu baru 2 bulan bekerja di perusahaan ini. Kamu belum memenuhi syarat pertama." Meskipun Shira merasa kesal, ia tetap diam. Tepat saat itu, suara pria dengan nada rendah namun tegas terdengar di sampingnya. Shira akan dipromosikan menjadi direktur asosiasi. Shira tiba-tiba menoleh ke arah pria tersebut, tetapi Kenzo terlihat menatap Rianita sambil memerintahkan, "Beritahu Departemen Sumber Daya Manusia tentang ini." Rianita, yang tak menyangka atasannya akan mempromosikan Shira hanya dengan sebuah pernyataan, menunjukkan senyum canggung. "Tentu, saya akan memberitahu Departemen Sumber Daya Manusia mengenai perubahan posisinya." Mendengar itu, Afida yang duduk di seberang mereka sangat marah hingga wajahnya pucat, sementara para desainer lainnya tercengang. Apakah Shira memiliki latar belakang yang begitu kuat? Apakah alasan Kenzo menghadiri rapat hari ini hanya untuk mempromosikannya sebagai direktur asosiasi di hadapan semua orang? Tapi itu tidak adil, Tuan Wiharja. Bukankah seharusnya semua karyawan diberi kesempatan yang sama? Afida membantah dengan tegas. Akan sulit untuk meyakinkan yang lain jika Anda membuat pengecualian dan memberinya promosi seperti ini. Begitu Afida menyuarakan ketidaksetujuannya, suasana di ruang rapat langsung menjadi tegang. Kenzo mengerutkan kening, lalu menatap tajam ke arahnya. "Apakah kamu keberatan dengan keputusanku?" Tidak. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah sebuah perusahaan, dan perusahaan seharusnya memiliki peraturan dan ketentuan. Afida tergagap ketakutan dan wajahnya memerah. Shira tiba-tiba tidak lagi tertarik dengan posisi direktur asosiasi. Tidak masalah jika dia mendapatkan posisi itu melalui usahanya sendiri, tetapi promosi yang begitu cepat seperti ini memang tidak adil bagi yang lain. Apalagi jika dia tidak ingin berutang budi pada pria tersebut sejak awal. "Tuan Wiharja, saya menolak jabatan itu. Tolong biarkan Rianita memilih seseorang yang lebih cocok." Shira menimpali dengan tenang. Tatapan dingin Kenzo yang sebelumnya tertuju pada Afida kini beralih ke Shira, namun kini ada sedikit rasa frustrasi di matanya. Mengapa dia peduli dengan hal-hal yang tidak relevan itu? Apakah dia tidak ingin mendapatkan lebih banyak uang? Baiklah, mari kita lakukan seperti ini.
Shira berhak untuk bersaing memperebutkan posisi tersebut karena kemampuannya tidak dapat disangkal. Afida, Shira, dan Alexia adalah kandidat yang cocok untuk posisi ini. Aku akan menugaskan kalian bertiga untuk menilai kemampuan kalian. Kalian bisa melanjutkan dari sini, Kenzo mengumumkan dengan tenang. Jelas bahwa dia tidak berniat untuk terlibat lebih jauh dalam rapat tersebut, jadi dia bangkit dari tempat duduknya dan pergi. Begitu dia pergi, semua orang di ruang rapat menghela napas lega. Suasana yang tadinya tegang kini terasa mencekam. Shira, kita akan berjuang untuk posisi itu dengan cara yang adil dan jujur. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan memberimu posisi itu. Afida mencibir. Aku tidak butuh bantuanmu untuk mendapatkannya. Mari kita masing-masing melakukan yang terbaik, Shira membalas dengan dingin. Selain 3 orang yang sudah disebutkan tadi, yang lainnya boleh pergi. Rianita meminta mereka untuk meninggalkan ruang rapat, karena dia ingin berbicara secara pribadi dengan ketiganya. Dalam tugas kali ini, ketiganya akan bertanggung jawab atas salah satu toko di bawah perusahaan. Siapapun yang mencapai kinerja penjualan terbaik bulan berikutnya akan dinobatkan sebagai pemenang. Namun, mereka tidak diperbolehkan meminta teman atau anggota keluarga untuk membuat pesanan dalam jumlah besar. Hanya penjualan dari pelanggan yang melakukan pembelian secara sukarela yang akan dihitung. Kalian bertiga boleh berkoordinasi dengan manajer toko atau mengurus toko secara langsung. Pada akhirnya, kalian berhak melakukan apapun di toko. Total penjualan bulan depan akan menjadi faktor penentu. Ketiganya, termasuk Shira, memilih satu toko secara acak. Karena dia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dia tidak akan menyerah begitu saja. Shira, aku tantang kamu untuk tidak bergantung pada pengaruh Tuan Wiharja dan bersaing dengan kami secara adil dan jujur. Aku tidak akan menerima jabatan itu jika aku mengandalkan pengaruhnya, bukan? Shira membalas. Shira, apa yang telah kamu lakukan hingga membuat Tuan Wiharja memperlakukanmu dengan sangat berbeda? Apakah kamu berhubungan dengannya? Afida mencibir dengan nada meremehkan. Shira hanya menatap wanita itu dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Mendengar itu, Rianita mencoba mendamaikan mereka. Baiklah, kita semua adalah rekan kerja. Tolong bicaralah dengan sopan. Akhirnya, Afida melempar dokumen-dokumen itu ke atas meja dan berkata, Shira, aku tidak akan kalah darimu. Setelah itu, dia dengan angkuh meninggalkan tempat tersebut. Setelah Shira kembali ke kantornya, ia menerima telepon dari ayahnya. Ketika Adam mendengar bahwa Shira tidak akan membawa serta putranya, ia bertanya, "Mengapa kamu tidak membawa Leon?" "Ayah, ada banyak orang di pesta itu. Aku khawatir Leon akan pergi begitu saja. Lagi pula, aku sudah mengatur untuknya." "Baiklah. Karena kamu sudah membuat pengaturan, tinggalkan saja dia di rumah." Sejak kejadian Leon hilang, Adam tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaiannya dalam hal anak itu. Dan ingatlah untuk berpakaian lebih cantik, Adam mengingatkan di akhir. Mendengar itu, Shira tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah pada apa yang dikenakannya hari itu. Itu adalah pakaian kantor biasa, blus abu-abu yang dipadukan dengan rok ketat, dan dia tidak menyiapkan pakaian lain. Siang harinya, Shira makan siang bersama Rianita. Rianita memberitahu bahwa cetakan untuk perhiasan pesanan khusus telah diproduksi oleh pabrik. Pekerjaan selanjutnya adalah para perajin melakukan tugas mereka, dan produk akhir akan selesai pada akhir bulan.
Rasa bangga membuncah dalam diri Shira saat mendengar hal itu. Ia juga berharap dapat mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Pada pukul 15, Shira memanggil Vina ke kantornya. Ia meminta Vina membantunya menjaga Leon, dan Vina pun dengan senang hati menyetujuinya. Pada pukul 16.50, Shira mengantar Vina ke taman kanak-kanak untuk menjemput putranya. Begitu ia melangkah masuk ke dalam kelas, guru perempuan muda itu bertanya dengan heran, "Nona Nugraha, mengapa Anda di sini?" Leon telah dijemput oleh ayahnya. Jantung Shira berdebar kencang dan dia bertanya, "Apakah kamu yakin bahwa ayahnya yang menjemputnya?" Guru perempuan itu yakin. Ya, ayahnya yang datang sendiri untuk menjemputnya. Begitu ya. Terima kasih. Shira merasa kesal mendengarnya. Kenapa Kenzo menjemput anakku tanpa memberitahuku? Shira, apa pekerjaan ayah Leon? Vina langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bekerja di industri keuangan. Wow, keren sekali. Aku ingin melihat seperti apa rupa ayah Leon suatu hari nanti. Leon sangat tampan, jadi menurutku ayahnya pasti sangat tampan. Wajah Shira memerah saat dia menjelaskan, dia orang yang sibuk, jadi kamu tidak akan bisa menemuinya sepanjang waktu. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, Vina, aku tidak akan mengganggumu malam ini. Kamu boleh pulang kerja. Vina mengangguk, merasa sedikit sedih karena dia tidak akan merawat anak itu malam itu. Saat Shira berjalan menuju jalan untuk memanggil taksi, dia menekan nomor seorang pria. Panggilannya tersambung. Halo, Kenzo, kemana kau membawa anakku? Leon bilang padaku bahwa kamu akan menghadiri jamuan makan perusahaan ayahmu malam ini. Karena kamu tidak punya waktu untuk mengurusnya, kamu bisa menitipkannya padaku saja. Shira tidak menyangka putranya akan memberitahu Kenzo tentang perjamuan itu. Karena keadaan sudah sampai pada titik itu, dia tidak punya pilihan selain merepotkan pria itu dengan mengurus Leon. Jadi, dia segera mengganti nada marahnya yang awalnya dengan nada biasa. Jika itu tidak terlalu merepotkanmu, tolong jaga dia untukku malam ini. Aku akan pergi dan menjemputnya sekitar pukul 21 malam. Tentu. Kenzo menyetujui tanpa ragu dan menutup telepon. Sambil menatap matahari terbenam di kejauhan, Shira terdiam, bertanya-tanya apakah suatu hal yang baik bahwa putranya sangat bergantung pada Kenzo. Seringkali, pilihan yang tersedia terbatas. Di satu sisi, ia tidak ingin Leon terlalu bergantung pada pria itu, tetapi di sisi lain, ia tidak dapat menahan rasa lega ketika pria itu merawat putranya. Bahkan, ia mempercayai pria itu tanpa syarat. Setelah Kenzo mengakhiri panggilan dengan Shira, dia langsung menelepon orang lain. Halo, Kenzo. Ada yang bisa aku bantu? Suara Vano terdengar dari ujung telepon. Meskipun kedua pria itu bertaruh, hal itu tidak memengaruhi hubungan di antara mereka. Aku butuh bantuanmu. Maukah kamu membantuku mengurus anak? Anak siapa? Kamu ada di mana? Di mana lagi? Tentu saja perusahaan ayahku. Baiklah, aku akan mengirimnya sekarang juga. Kau belum memberitahuku anak siapa itu? Dan aku tidak suka mengasuh anak, gerutu Vano. Dia anak Shira. Apa kau tidak akan menjaganya? Gumam Kenzo kesal. Apa? Leon? Leon bersamamu sekarang? Tanya Vano dengan heran, lalu ia bersukacita. Kirim dia ke sini. Aku tidak suka anak-anak lain, tapi Leon berbeda.
Kenzo mengakhiri panggilannya melalui earphone Bluetooth-nya sebelum dia berkata kepada anak di belakang kursi, "Aku akan mengantarmu ke tempat Vano sekarang, oke?" "Baiklah, Tuan Wiharja. Kamu harus mengawasi Mama malam ini dan memastikan tidak ada pria yang merebutnya." "Aku pasti akan mengawasinya dengan ketat." Kenzo terkekeh. Tidak ada pria yang bisa merebutnya di bawah pengawasannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah hotel bintang 7, dan Vano sudah menunggu di bawah untuk menjemput anak itu. Saat mobil berhenti, Vano membuka pintu mobil di kursi belakang. Ia terkejut saat melihat kursi mobil anak di mobil Kenzo dan anak laki-laki itu terikat dengan aman di kursi itu. "Paman Vano," Leon menyapanya dengan sopan. Sementara itu, Kenzo menghampiri Vano dan berkata, "Shira sedang sibuk dengan sesuatu, jadi dia memintaku untuk mengirim Leon ke tempatmu. Aku harus merepotkanmu dengannya malam ini." Mendengar itu, Vano merasa sedikit tidak senang. "Aku akan pergi dan menjemput Leon jika Shira meneleponku. Jadi mengapa dia meminta Kenzo untuk mengirim Leon ke sana? Mungkinkah dalam hatinya, aku tidak seandal Kenzo? Selamat tinggal, Tuan Wiharja." Saat Leon memegang tangan Vano, bocah itu menoleh ke belakang dan mengedipkan mata pada Kenzo, memberi isyarat tentang rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Akhirnya, Vano membawa Leon ke kantornya. Semakin lama Vano memikirkannya, semakin frustrasi perasaannya. "Daripada meminta Kenzo untuk mengirim Leon kepadaku, mengapa dia tidak langsung menghubungiku untuk pergi menjemput Leon?" Vano menoleh untuk melihat si kecil, yang sedang duduk di sofa dengan kaki-kaki kecilnya menjuntai di udara. Tiba-tiba, Vano menyadari bahwa fitur wajah Leon yang lembut mulai menjadi tajam, membuat pria itu melebarkan matanya yang berbentuk almond. "Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa Leon tampak sedikit mirip Kenzo?" Penampilan dan perilaku Leon sangat mirip dengan Kenzo. Sesaat kemudian, Vano tampak mengingat sesuatu, dan ia mengeluarkan ponselnya untuk menelusuri album fotonya. Ia ingat bahwa ia menyimpan foto Kenzo saat masih kecil. Foto itu diambil saat ia bersama Kenzo. Setelah mencari-cari di beberapa album, Vano akhirnya menemukan foto itu. Vano menatap anak laki-laki kecil di foto itu yang melingkarkan lengannya di bahu Vano. Saat itu, mata Vano hampir jatuh dari rongganya. Dalam foto tersebut, Kenzo adalah seorang anak berusia 5 tahun dan dia tampak persis seperti anak laki-laki kecil yang saat ini sedang duduk di sofa. Wajah mereka sangat mirip sehingga salah satu tampak seperti duplikat dari yang lain. Fenomena aneh macam apa ini? Putra Shira terlihat persis seperti Kenzo saat ia masih kecil. Vano menatap dirinya sendiri di foto itu, pada anak laki-laki yang sedang merangkul Kenzo. Meskipun ia juga anak yang menggemaskan, ia sama sekali tidak mirip Leon. Pada saat itu, Vano merasa seperti terbakar amarah dan cemburu. Apakah ini petunjuk dari Tuhan? Bahwa Kenzo akan mengalahkanku dalam hubungan ini? Vano melirik anak laki-laki di sofa itu lagi, dan rasa cintanya pada Shira masih kuat. "Jika aku menikahi Shira, aku tidak akan pernah membuat anak kecil itu sedih, dan aku juga tidak akan memberinya adik laki-laki atau perempuan." "Leon, kemana mamamu pergi?" "Mama punya hal lain yang harus dilakukan." Jadi, Vano sampai pada kesimpulan bahwa Shira harus bekerja lembur, jadi dia membawa Leon ke kantor, lalu menyuruh Kenzo mengirim Leon kepadanya. Vano yakin bahwa itu benar. Saat itu,
Shira sedang berada di dalam taksi dalam perjalanan menuju hotel tempat acara perusahaan ayahnya akan diadakan. Perusahaan ayahnya tidak bisa dibilang perusahaan besar, jadi perayaannya kali ini diselenggarakan di hotel biasa berbintang 5. Para peserta acara tidak perlu repot-repot melakukan registrasi sebelum memasuki tempat acara. Shira melihat papan nama di lobi yang bertuliskan, "Peserta perjamuan Nugraha Construction, silakan menuju ke lantai 3. Begitu Shira keluar dari lift, ia mengikuti petunjuk dan tiba di sebuah aula yang dihiasi dengan banyak meja dan kursi. Ia melihat ayahnya berdiri di antara beberapa pria tua, dan ia tampak berseri-seri saat berinteraksi dengan gembira. Ia terlihat bersemangat saat mengangkat gelasnya dan berbincang dengan orang-orang di sekitarnya. "Ayah." Shira menghampirinya dan menyapanya. "Hai, ini putri sulungku, Shira." Begitu melihatnya, Adam memperkenalkannya kepada teman-temannya yang berdiri di sekitarnya. Salah satu dari mereka tak dapat menahan diri untuk memuji, "Nugraha, kamu sangat beruntung memiliki putri yang cantik. Tidak hanya parasnya yang rupawan, ku dengar dia juga wanita yang cakap," puji seorang pria lainnya. Shira merasa malu mendengar hal itu. Sepertinya ayahnya sering menyebut-nyebutnya di depan teman-temannya. Namun, ia senang karena telah membuat ayahnya bangga. "Selamat malam." Shira tersenyum dan menyapa mereka. Sementara itu, Adam sedang mengamati aula, tampaknya mencari seseorang. Tepat saat itu, seorang pemuda bersemangat mengenakan jas memasuki aula, dan Adam segera memanggilnya, "Gilang, kemarilah." Gilang berusia sekitar 28 atau 29 tahun, pastinya di bawah usia 30-an. Saat ini, dia memancarkan aura muda seorang pria muda. Setelah mendengar panggilan bosnya, dia segera melangkah mendekat. Saat itu juga, dia melihat Shira yang menoleh ke arahnya, dan dia benar-benar terpesona. Shira mengamatinya dengan matanya yang menakjubkan. "Pria ini pasti karyawan ayah. Shira, perkenalkan dia. Ini Gilang, manajer keuangan yang baru saja dipromosikan di perusahaan kami. Dia muda dan cakap, dan dia lulusan universitas ternama," puji Adam, matanya penuh pujian. Shira menyapanya sambil tersenyum. "Halo, Tuan Gilang." Gilang mengacak-acak rambutnya karena malu. "Anda pasti Nona Nugraha? Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda. Presiden Nugraha sering menyebut Anda." "Gilang, ini putri sulungku, Shira. Aku selalu ingin memperkenalkan kalian berdua. Tolong jaga dia baik-baik malam ini," sela Adam. Dari tatapannya, terlihat jelas bahwa dia punya rencana lain. Gilang terkejut sekaligus gembira. Saat itu, ia tampak sedikit gugup karena takut menyinggung atau membuat Shira marah. "Nona Nugraha, apakah Anda ingin minum sesuatu?" Sebaliknya, Shira tetap tenang dan kalem. Ia menemani Gilang ke meja dan tersenyum padanya. Gilang dilatih secara pribadi oleh Adam untuk menjadi tangan kanannya. Adam bahkan menyerahkan kekuasaan atas departemen yang paling penting, yaitu Departemen Keuangan, kepada Gilang. Malam itu, Adam berniat untuk menjodohkan Gilang dan putri sulungnya, Shira. Ketika Shira mengambil alih perusahaan di masa depan, akan jauh lebih mudah baginya dengan Gilang sebagai suaminya. Adam telah bekerja keras untuk mempertahankan bisnis besarnya saat ia tidak memiliki seorang putra. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menjadikan Gilang sebagai menantunya. "Nona Nugraha, saya sering mendengar ayah Anda menyebut Anda.
Dia mengatakan bahwa Anda adalah seorang desainer perhiasan dari sebuah atelier perhiasan. Anda adalah wanita muda yang sangat berbakat. Gilang tampak malu, tetapi dia ingin memperkenalkan dirinya di hadapan wanita yang telah dia temui dan dirinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku hanya seorang desainer. Kamulah yang hebat. Shira memujinya. Dia adalah karyawan berharga ayahnya, jadi wajar saja jika Shira memperlakukannya dengan sopan. Anda menyanjung saya, Nona Nugraha. Presiden Nugraha menganggap saya baik, jadi dia memberi saya jabatan itu, jawab Gilang dengan rendah hati. Shira kemudian menoleh untuk mengamati tamu-tamu lain, tetapi Gilang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lekat-lekat. Setiap gerakan Shira tampaknya memikat hatinya. Tampaknya ia benar-benar jatuh cinta pada Shira pada pandangan pertama. Gilang sangat menyadari fakta bahwa Shira kemungkinan besar akan menjadi penerus Adam di masa depan. Sebenarnya, Gilang juga punya pikirannya sendiri. Lagi pula, semua orang di dunia ini pasti bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, Shira sedang bosan, jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa pesan-pesannya, sementara Gilang pergi untuk mengambilkannya beberapa makanan ringan. Dia telah memutuskan untuk tetap bersama Shira dimanapun dia berada malam itu. Shira penasaran dengan apa yang sedang dilakukan putranya saat itu, jadi dia mengirim pesan singkat kepada Kenzo. Apa yang sedang dilakukan Leon? Setelah dia mengirim pesan, dia tidak menerima balasan apapun bahkan setelah menunggu lebih dari 10 menit, jadi dia berpikir bahwa pria itu pasti melewatkan pesannya. Tepat saat itu, sepasang ibu dan anak bergegas masuk ke lobi hotel. Mereka adalah Rachel dan Livy, yang baru saja tiba karena lalu lintas yang buruk. Livy mengenakan gaun malam berwarna merah anggur malam itu. Saat memasuki lorong sambil mengangkat roknya, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke ibunya. "Mama, ponselku tertinggal di mobil. Bisakah Mama pergi dan mengambilnya untukku?" Mendengar itu, Rachel pun setuju dengan pasrah. "Duduklah di sofa itu sebentar. Aku akan mengambil ponselmu sekarang. Jangan bermain-main dengan ponselmu sepanjang waktu di mobil di masa mendatang." Maka, Livy mengangkat roknya dan duduk di sofa sambil menunggu ibunya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.